Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Kesempatan kali ini kita akan belajar cara mengoperasikan Microsoft Office Word bagi pemula. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, mohon dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Langkah pertama tentunya dengan cara mengaktifkan Microsoft Office Word. Klik ikonnya, kemudian pilih blank dokumen. Nah, sekarang kita sudah berada pada lembar kerja dari Microsoft Office Word. Selanjutnya, yang di atas mulai file home sampai help itu disebut menu atau menu pokok. Kemudian yang berada di bawahnya seperti font, kemudian paragraf, style itu disebut ribbon. Yang atas disebut menu, kemudian di bawah dari menu pokok itu disebut dari ribbon-ribbonnya. Selanjutnya, salah satu bagian dari lembar kerja Microsoft Office Word yaitu adalah mistar atau ruler. Umumnya disebut mistar. Nah, jika pada lembar kerja kawan-kawan mistarnya tidak ada, kita menuju ke menu view, kemudian ke ribbon show. Di situ ada ruler. Nah, posisinya seperti ini. Jika tidak ada, maka beri centang pada kotak ruler, maka mistarnya akan tampil muncul di atas dari lembar kerja. Selanjutnya, di sebelah kanan itu disebut scroll bar, berfungsi untuk mengatur posisi kertas jika yang melihat di atas atau di bawah dari lembar kerja. Selanjutnya ada zoom in dan zoom out, berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja pada Microsoft Office Word kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita akan mengatur ukuran dari kertas, yaitu langkahnya ke menu layout, di ribbon page setup. Situ ada size, klik pada panahnya, kemudian pilih ukuran kertas yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya mencoba menggunakan kertas A4. Untuk kawan-kawan yang menggunakan kertas F4, di sini tidak ada, yang ada hanya legal, tapi legal tuh ukurannya lebih besar. Untuk tutorialnya ada di video kita yang lain. Dan ukuran kertas sudah kita rubah menjadi A4. Selanjutnya kita akan merubah margin atau tepi kertas, tepi dari kertas ke teks. Masih di menu layout, kemudian aktifkan ribbon page setup dengan klik panahnya, lalu atur jarak dari tepi kertas ke teks. Di sini top itu adalah posisi atas, saya rubah menjadi 2,5 cm. Buat kawan-kawan yang di komputernya atau laptopnya di situ tanda petik 2, berarti ukuran yang digunakan adalah inci. Bisa diganti dengan mengetik cm. Ukuran left atau kiri kita rubah menjadi 3 cm. Kemudian bottom atau bawah kita berikan 3 cm lebih lebar dari atas dan samping kanan, karena untuk membuat nomor halaman. Untuk yang left atau kiri dibuat lebih lebar juga karena untuk menjilid. Kemudian orientasinya yaitu posisi kertas mau potret atau landscape, tegak atau miring. Kita di sini menggunakan yang potret. Setelah itu klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita mengenal tombol minimize, restore, dan close. Pertama adalah tombol minimize yang berfungsi untuk menyembunyikan lembar kerja tapi tidak menghapus atau menutup. Jadi tombol minimize diklik maka lembar kerja tetap aktif tapi tersembunyi. Untuk memunculkan kembali, klik pada bar di bawah dari layar, maka dia akan muncul normal seperti di awal. Selanjutnya tombol yang ada di sebelah minimize yaitu tombol restore, yaitu mengubah ukuran tampilan dari lembar kerja. Klik tombol restore, kemudian untuk mengembalikannya klik ulang tombol restore dan bisa di drag ukurannya, perkecil seperti apa. Selanjutnya yang ketiga adalah tombol close, yaitu tombol yang digunakan untuk menutup lembar kerja. Selanjutnya setelah di close, kita coba kembali buka lembar kerja baru.
Selanjutnya di lembar kerja yang baru kita buka, saya coba ketikkan teks, belajar mengetik dengan cepat. Kemudian kita akan memformat teksnya. Sebelumnya saya perbesar dulu menggunakan zoom in agar terlihat jelas. Selanjutnya di blok teksnya dengan cara klik pada kiri dari teks, atau diklik kemudian di drag. Cara pertama blok, klik kemudian drag ke akhir teks, atau tempatkan pointernya di sebelah kiri kemudian diklik. Setelah di blok, kita ke menu home, ke ribbon font. Nah, di sini ada angka B untuk simbol dari bold yang berfungsi untuk menebalkan huruf. Kemudian di sebelahnya ada I atau italic untuk membuat hurufnya menjadi huruf miring. Selanjutnya U atau underline, yaitu berfungsi untuk membuat teks menjadi bergaris bawah. Selanjutnya untuk membuat kembali seperti awal, kawan-kawan lakukan hal yang sama, yaitu di blok kemudian hilangkan tanda, klik pada tanda B, bold, italic, dan underline. Maka teksnya akan menjadi formatnya seperti di awal saat pertama diklik. Selanjutnya kita akan merubah teks yang sudah kita ketik menjadi huruf besar. Masih di menu home, pilih change case, klik panahnya. Untuk merubah ke huruf besar, pilih upper case. Maka teks yang sudah kita ketik menggunakan huruf kecil berubah menjadi huruf besar. Selanjutnya masih di menu home, kemudian change case, kita pilih capital case untuk membuat setiap huruf pertama pada kalimat menjadi huruf besar. Nah, berikutnya masih dengan cara yang sama, pilih lowercase untuk membuat semua teks huruf kecil semua. Kemudian kita coba lagi menggunakan sentence case untuk membuat huruf pertama pada satu paragraf menjadi huruf besar. Selanjutnya kita akan mencoba merubah jenis font atau jenis huruf. Langkah pertamanya tentu dengan di blok atau memblok teks yang akan kita rubah jenisnya fontnya. Kemudian masuk menu home, disitu di font style, klik panahnya, seret ke bawah, silahkan dipilih jenis font apa yang ingin digunakan. Atau mungkin teman-teman memilih jenis font yang sudah tahu apa yang akan digunakan. Contohnya di sini saya melakukan pencarian di kolom pencarian. Saya mencoba mencari Comic Sans yang akan saya gunakan. Ketik saja komik, kemudian akan muncul, pilih Comic Sans. Selanjutnya kita akan merubah ukurannya. Masih di menu home, di sebelah dari font style, di situ ada font size. Klik panahnya, kemudian pilih berapa ukuran yang akan kita gunakan untuk teks, untuk kita terapkan pada teks yang kita blok, yang sudah terblok. Selanjutnya saya minimize kembali. Kita akan merubah posisi. Sini posisinya dari teks yang sudah kita ketik berada pada posisi rata kiri. Klik menu home, kemudian di paragraf pilih center untuk memposisikan di tengah, kemudian elegant right untuk posisi di kanan, dan justify untuk posisi rata kiri dan kanan. Karena teksnya hanya sedikit jadi tidak terlihat. Justify jika teksnya banyak maka akan rapi rata kiri dan kanan pada teks yang kita format. Selanjutnya adalah merubah spasi. Masih di menu home, ribbon paragraf, di situ ada line spacing, awalnya 1,15 kita rubah 1,5. Maka akan melebarkan jarak antar teks. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi copy dan paste. Pertama, fungsi copy adalah menggandakan teks. Di sini blok dulu, kemudian klik kanan akan muncul menu pop up, atau ke menu home, kemudian pilih copy. Setelah itu ke paragraf yang kosong,
bisa dengan klik kanan pilih paste, atau di menu home pilih atau klik tombol paste. Maka hasil kopiannya akan tampil di bawahnya atau di paragraf yang kosong. Lakukan berulang sambil melatih. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fungsi dari cut, yaitu menggandakan dengan cara menghapus file masternya. Saya tambahkan teks dulu agar ada pembeda. Kemudian di blok teks yang akan kita cut dari belajar sampai ke Paluntai, kemudian ke menu home pilih cut dengan logo gunting. Selanjutnya menuju ke paragraf yang kosong, kemudian bisa dengan klik kanan kemudian paste, atau ke menu home klik paste. Maka akan tampil di bawah di paragraf yang kita pastekan, tapi di paragraf asal teksnya akan hilang. Itu yang membedakan copy dan paste. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan tabel atau kotak-kotak. Klik menu insert, pilih pada ribbon tabel pilih tabel. Selanjutnya seret ke bawah, kita butuh berapa kotaknya, berapa kolom ke samping dan berapa baris ke bawah. Di sini saya coba membuat 5 ke samping, kemudian 3 ke bawah. Setelah itu klik, maka muncul tabelnya dengan kolom ke samping adalah 5 dan baris ke bawah adalah 3. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan gambar, masih di menu insert, kemudian pilih picture. Nah, di sini saya menyiapkan gambar OTG. Saya menyiapkan gambar OTG pada drive saya. Klik pada gambar, kemudian pilih insert. Nah, setelah itu pada notnya atau bulat-bulat pada tepi gambar itu bisa diatur untuk mengatur ukuran dari gambar. Seret saja, klik kemudian seret ke dalam untuk memperkecil ukuran dari gambar yang sudah kita atau kawan-kawan masukkan. Untuk mengatur posisinya bisa pada menu home kemudian paragraf, tempatkan berada di tengah atau berada di kanan dari lembar kerja. Berikutnya adalah kita akan mencoba memasukkan save, beralih ke lembar atau halaman yang bagian yang masih kosong pada lembar kerja. Kemudian klik menu insert, pilih save, pilih panahnya. Di sini kita coba memasukkan line atau garis. Selanjutnya pointer berbentuk panah atau plus, klik kemudian seret, jangan dilepas, seret sejauh atau sepanjang garis yang akan kita buat. Setelah itu pada save stylenya silahkan kawan-kawan ubah jenisnya atau modelnya. Pertama kita pilih weight atau ketebalan dari garis atau line yang baru kita buat. Di sini saya mencoba 4,5 pt, maka dia akan tebal. Ini biasa digunakan untuk berada di bawah dari kop surat. Kemudian masih di menu insert kita mencoba memasukkan shape jenis lain atau model lain. Nah, di sini saya mencoba memasukkan oval. Klik pada shape yang dipilih, kemudian klik pada lembar kerja. Di sini terlepas kliknya. Klik pada lembar kerja, kemudian seret dan bawa sejauh atau selebar apa shape yang akan kita buat. Di sini sudah jadi shape dengan warna oval. Kemudian bisa memasukkan teks dengan cara klik kanan pilih add text. Setelah itu silahkan kawan-kawan ketikkan teks apa yang akan kita masukkan ke dalam shape. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba memasukkan tulisan bermodel. Masih di menu insert, kemudian pilih wood art. Pada menu insert, selanjutnya ke wood art, pilih salah satu tipe teks yang akan kita masukkan. Saya pilih salah satu, kemudian silakan ketikkan apa isi dari atau apa teks yang akan kita masukkan. Di sini saya mengetikkan Paluntai channel. Nah, setelah teksnya jadi, aktifkan wood art-nya, klik, kemudian ke menu format,
pilih teks efek untuk merubah atau mempercantik dari wood art yang sudah kita buat. Silahkan dipilih pada glow. Saya memilih yang berbayang. Kemudian selanjutnya transformasinya, silahkan dipilih teksnya mau dibuat seperti apa. Sini saya memilih salah satu, kemudian diklik dan hasilnya seperti terlihat pada video yang sedang kawan-kawan lihat sekarang. Nah, sampai di sini video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.